Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahrin azim wa ayyadana fihi bi nasrin mubin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadiratnya enggak ada ya di sini, Pak? Enggak ada. Jadi saya ganti para buas dan para bulog yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulog kalian sudah tahu kan apa singkatannya? Bujang lokal toh. Buas apa? Saya yang buat, bujang asli. Sehat semuanya, saudara-saudaraku? Alhamdulillah. Pertama, tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan beribadah seperti ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur yang panjang. Tidak sedikit orang-orang yang mendahului kita. Tahun lalu bersama kita sholat tarawih bersama, berlebaran bersama, namun mereka sudah mendahului kita. Umur yang panjang ini, ma'asyiral hadirin, adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang nantinya akan Allah tanyakan pada hari kiamat nanti. Umur yang panjang ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti tidak akan bergerak kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, kemana dia gunakan umur tersebut. Umur, ma'asyiral hadirin, bukan perkara panjang dan pendeknya, tetapi umur perkara berkah dan manfaatnya. Kalau kita membaca sejarah Islam, para imam-imam kita, para penulis-penulis kitab, di antaranya Imam An-Nawawi misalnya, sangat pendek umurnya, tapi ratusan buku beliau karang. Umur yang dimaksud adalah umur yang berkah, umur yang bermanfaat, yang nantinya di akhirat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang ditanya oleh Umar bin Khattab, bukan lagi buas, bukan lagi bulog, sudah kakek-kakek. Kata Umar, wahai kakek, berapa umurmu sekarang ini? Sang kakek itu menjawab, ya Amirul Mukminin, umurku saat ini baru 10 tahun. Ini bukan tua-tua keladi. Apa dibalik perkataan ini? Umar pun bingung. Wahai kakek, enggak salah tuh, umur kakek baru 10 tahun. Ya wahai Amirul Mukminin, baru 10 tahun inilah
saya rajin ibadah, rajin salat, rajin sedekah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya isi dengan maksiat, sebelumnya saya isi dengan dosa dan hura-hura dalam dunia ini. Ternyata ma'asyiral hadirin, umur yang akan ditanya oleh Allah nanti, sejauh mana umur yang Allah berikan tersebut bermakna, berkah, bermanfaat. Nanti pada hari kiamat saya sudah punya jawaban. Ya Allah, dari umur yang panjang Engkau berikan itu, saya 10 hari berada di Papua, di Freeport, berjumpa dengan para buas dan bulog, berjumpa dengan para pemuda-pemuda yang taat, rajin bekerja, rajin beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah punya jawaban, bapak-bapak, saudaraku sekalian. Ingat, umur kita yang harus kita syukuri tadi, harus kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu. Siap mempertanggungjawabkan umur kita, saudara-saudaraku? Jawab dengan hati yang ikhlas. Kalau belum siap, siapkan. Yang kedua yang akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang apa? Wa an syababihi fima abla. Tentang masa mudanya. Kemana dia gunakan masa muda tersebut? Di sini dijelaskan, saudaraku yang berbahagia, masa muda bagian dari umur tadi yang akan ditanya. Tetapi kenapa Allah khususkan masa muda yang ditanyakan kepada kita nantinya? Karena ternyata masa muda ini adalah masa yang kuat, masa yang gagah, masa yang istimewa, yang berada pada dua masa yang lemah, masa bayi dan masa tua renta. Di tengah-tengahnya ada masa muda, di mana segala kekuatan ada. Otak masih lancar berpikir, badan masih gagah bergerak bekerja. Artinya apa? Seluruh kemampuan itu pada masa muda masih kuat, dan itulah yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat di sini saya sangat senang dan bangga, karena di antara kita nanti insya Allah tergolong salah satu hamba Allah yang akan mendapatkan payung, dilindungi pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Karena kata Rasul, pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan zillun. Zillun itu pelindung. Di sini saya lihat di mana-mana ada payung. Kita akan mendapatkan payung nantinya. Siapa di antara mereka? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipertahankan, saudara-saudaraku yang berbahagia. Masa muda kita, masa yang harus diisi dengan segala hal yang produktif, segala hal yang baik, segala hal yang bermanfaat. Yang ketiga yang akan ditanya tentang apa? Tentang ilmu kita. Apapun ilmu yang kita pelajari, tentunya akan dipertanyakan pada hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berilmu. Ilmu di sini kata para ulama, para mufassir, bukan hanya ilmu tentang halal haram, bukan hanya ilmu tentang solat dan puasa, tetapi ilmu tentang kauniyah dan alam semesta ini. Saya yakin di sini ada yang pakar astrologi, ada yang pakar tambang, ada yang pakar gunung, ada lagi yang pakar apa lagi?
Macam-macam dah pakarnya. Kemarin saya diajak naik ke Grasberg, iya. Di situ ada gunung yang garis-garisnya hijau, ada yang orange, ada yang abu-abu. Bagi mereka yang berilmu, tahu kode-kode alam tersebut. Apa di baliknya? Apa yang harus digali dari ilmu tersebut? Ada yang pandai teknik pun juga nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmumu engkau gunakan kemana, saudaraku? Ilmu yang Allah anugerahkan tersebut bukan hanya ilmu tentang salat, puasa, tetapi segala macam ilmu yang kita pahami, yang kita dapatkan, untuk apa kita gunakan? Ilmu teknologi yang kita miliki, kita gunakan untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia diutus ke muka bumi ini tidak lain tugasnya cuma dua. Yang pertama ibadatullah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua imaratul ard. Setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua tugas kita adalah memakmurkan muka bumi ini dengan berbagai cara. Kemudian yang keempat yang akan ditanya nanti pada hari kiamat, saudara-saudaraku yang berbahagia, adalah tentang harta yang kita miliki. Min ainak tasaba wa fima anfaqah. Tentang harta ini dua pertanyaannya. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Semoga kita nanti insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Amin. Allahumma amin. Ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat. Terutama tadi nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat masa muda, nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Dan termasuk salah satunya nikmat kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Nikmat kita bisa beribadah pada bulan suci Ramadan saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan satu waktu di atas waktu lainnya. Memuliakan satu tempat di atas tempat lainnya. Solat kita di Masjidil Haram satu kali sama dengan solat di masjid ini 100.000 kali. Solat kita di Masjidin Nabawi satu kali sama dengan kita solat di sini 1000 kali. Solat kita sekali di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, sama dengan kita solat di sini 500 kali. Artinya apa? Allah Maha berkehendak memuliakan satu tempat di atas tempat yang lainnya. Allah memuliakan satu waktu di atas waktu lainnya. Termasuk salah satu waktu yang Allah istimewakan adalah bulan suci Ramadan. Karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasul, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menebarkan bonus-bonus, kejutan-kejutan dalam hari-hari kalian. Ala fata'arradu laha, kata Rasul. Silakan kalian cari, silakan kalian dapatkan kemuliaan dan keistimewaan tersebut. Sesungguhnya kata Rasul, barang siapa yang mendapatkan kemuliaan itu, maka dia tidak akan pernah sengsara seumur hidupnya. Termasuk bulan suci Ramadan, banyak waktu yang Allah siapkan, yang Allah berikan bonus kepada kita. Di antara hadis yang menjelaskan, satu kali kita melaksanakan ibadah sunnah bulan suci Ramadan ini sama dengan melaksanakan 10 kewajiban. Satu kewajiban kita laksanakan sama dengan 70 kali lipat kita melaksanakan ibadah yang wajib. Artinya ma'asyur hadirin, luar biasa. Allah telah siapkan bonus-bonus kebaikan
kepada kita kaum muslimin ini. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa kita petik dan kita harus pegang dari ibadah puasa yang kita laksanakan ini? Apa sebetulnya pendidikan Ramadan yang harus kita dapatkan setelah ibadah puasa ini? Karena tidak sedikit orang yang selesai puasa sama saja, tidak ada bedanya setelah puasa dan sebelum puasa. Mari kita fahami bahwa ibadah puasa bulan suci Ramadan, ma'asyiral hadirin, mengajarkan kepada kita minimal 3 karakter, 3 pendidikan yang paling penting. Ini yang akan kita kupas. Yang pertama, ibadah puasa bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita untuk memiliki self control yang kokoh dalam diri kita. Apa maksudnya self control itu? Puasa mengajarkan kepada kita untuk mampu menahan emosi kita, menahan hawa nafsu kita. Karena makna puasa al-imsak, as-sawmu wal-imsak. Namun ma'asyiral hadirin, ada perbedaan yang besar antara kata-kata as-siyam dengan as-sawm. Untung saja Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita as-siyam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Untung Allah wajibkan kepada kita as-siyam, bukan as-saum. Apa perbedaannya ma'asyiral hadirin? Kaitannya dengan kontrol diri tadi. Dijelaskan oleh para ulama, as-siyam maknanya menahan diri kita dari makan, minum, dan syahwat. Sedangkan as-saum adalah menahan diri kita, menahan hati kita dari segala hal yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menahan bicara kita, menahan emosi kita. Karena itu kata para ulama, kalau urusan sekedar menahan lapar, anak-anak SD umur 7-8 tahun, mungkin anak-anak kita semuanya sudah full 30 hari dia laksanakan. Tapi bukan itu sesungguhnya, itu baru pengantar. As-siyam yang menahan perut kita tadi, itu sekedar pengantar untuk mencapai derajat as-saum. Di mana as-saum ini tujuannya bagaimana kita bisa menahan hati kita dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. As-saum mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mampu menahan lidah kita. Karena itu dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Kata Rasul, puasa itu adalah perisai, benteng. Fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Walladhi nafsi biyadihi la khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. As-shawmu li wa ana ajzi bihi. Arti hadis ini, puasa adalah perisai, benteng. Junnatun ka junnati ahadikum minal qital. Benteng sebagaimana perisai kalian maju ke medan perang. Itulah puasa. Karena kata Rasul, satu hari puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan wajah seorang hamba
dari siksa api neraka sepanjang perjalanan 7. As-siyamu junnatun, puasa adalah perisai, di mana perisai ini mampu mengontrol diri kita. Karena itu dalam riwayat yang lain, ini pesan untuk yang masih jomblo. Apa kata Rasul? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu, hendaklah menikah. Wa illam yastati, tapi kalau belum mampu, fa alaihi bisyam, maka haruslah puasa. Kenapa? Karena puasa sebaik-baik pencegah dan obat. Jadi yang masih jomblo, jangan Ramadan saja puasanya ya. Siap? Nanti Syawal puasa, nanti setelah Syawal puasa lagi, ya. Insya Allah itu menahan diri, karena dia menjadi perisai. Junnah, perisai. Karena itu kata Rasul, supaya perisai ini kuat dan kokoh, jangan pernah kalian bolongi perisainya. Fala yakhrikha. Wa ma kharquha ya Rasulullah. Bagaimana seseorang bisa membolongi perisai itu wahai Rasul? Kata Rasul, bikadzibin au bighibatin. Orang yang puasa, yang tadinya puasanya menjadi perisai, tetapi karena melakukan diantaranya perbuatan bohong dan riba, maka perisai tadi akan menjadi bolong. Kalau bolong, api akan mudah masuk menyentuh kita. Sama dengan orang yang pergi berperang, sama dengan kita punya payung menahan hujan, kalau bolong-bolong pasti air kena kita. Maka kata Rasul, jangan sampai perisai itu kalian bolongi. Dengan apa membolonginya? Dengan berkata-kata dusta dan bohong, dan dengan berghibah. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau mengucapkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak senang. Bagaimana Ustadz kalau betul itu orang? Fakta yang saya omongkan, walaupun fakta, maka tidak boleh kita omongkan, karena dia akan menyakiti saudara kita. Kecuali dalam urusan-urusan khusus. Karena dulu ada seorang wanita, ya, punya suami yang sangat bakhil. Maka dia lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, suamiku ini ibarat orang itu, orangnya sangat pelit, bakhil. Kalau bahasa Palembang itu apa namanya? Tangan kerap. Kerap itu artinya kokoh memegangnya, nggak mau ngasih nafkah kepada istrinya. Jadi kata wanita tersebut, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ini? Boleh tidak saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan suami saya? Apa kata Rasul? Silakan, tetapi dengan catatan jangan berlebih-lebihan, secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam kondisi seperti itu diperbolehkan kita melapor, ya, minta fatwa, minta solusi kepada orang yang berkompeten. Tetapi kalau urusan kehormatan saudara kita, Ustaz, kawan aku itu kalau makan caknyo, kalau idak 5 piring, idak berhenti. Ini ghibah sudah. Ustaz, teman saya itu kalau dia tidur pasti suaranya sangat bising, lebih bising dari suara ini Ustaz. Kenapa? Ngorok. Tidak usah diomongkan. Masing-masing kita punya keterbatasan dan hal-hal yang mungkin tidak enak disebutkan. Nah, ghibah. Jadi kalau kita berghibah, maka kita sudah membolongi apa tadi? Perisai puasa kita tadi. Kita lanjutkan hadis ini sedikit lagi. Fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Kata Rasul, supaya puasa kalian tetap menjadi perisai, maka janganlah berkata-kata rofas. Rofas apa? Perkataan yang menyulut syahwat, membangkitkan hawa nafsu. Yang kedua, wala yafsuq, jangan berkata-kata keji dan kotor, menyakitkan orang lain.
wala yajhal, dan jangan sering iseng mengganggu orang. Contohnya begini, waktu berbuka masih lama, kawan kita tidur, ba'da asar tidur, kita tabu beduk kuat-kuat, kita azan, dia terbangun lalu minum, batal gara-gara kita. Ini namanya yajhal. Apa yajhal? Iseng tapi merusak orang. Tidak boleh sampai iseng tersebut, karena dia akan membolongi perisai kita tadi. Lalu kata Rasul, wa inimru'un qatalahu, sekiranya ada orang yang mengajaknya berantem, berkelahi, memancing emosinya, maka hendaklah dia jangan membalas, tetapi dia mengatakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Ucapkan 2 kali. Apa artinya? Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Apa kata para ulama penjelasannya? Kenapa harus 2 kali? Inni shaim yang pertama, mengingatkan kepada orang yang tengah mengganggu kita, wahai fulan, saya ini sedang berpuasa. Orang yang mengganggu, orang yang beribadah, maka Allah lah yang akan membalasnya. Inni shaim yang kedua, mengingatkan kepada pribadi kita, wahai diriku, jangan terpancing emosi, jangan engkau gugurkan pahala puasamu hari ini gara-gara engkau terpancing emosi karena diganggu oleh orang tadi. Ini alasannya. Lalu kata Rasul, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang salah dengar baca hadisnya, akhirnya memahami bau mulutnya wangi, lalu dia obral bau mulutnya di hadapan teman-temannya. Padahal hadis ini indallah, di sisi Allah, atyabu min rihil misk, lebih wangi daripada minyak kasturi. Apa penjelasannya? Kata para ulama, ma'asyiral hadirin, bahwa nanti pada hari kiamat, setiap amal-amal ibadah kita ini punya aroma masing-masing. Puasa punya aroma, haji punya aroma, termasuk tadi orang yang mati syahid, darahnya menjadi minyak kasturi. Atyabu min rihil misk. Rihul misk ini, minyak kasturi ini adalah aroma orang yang wafat atau yang mati syahid. Nah, istimewanya puasa ini aromanya, bau mulut orang yang berpuasa tadi aromanya melebihi dari orang yang mati syahid tadi. Subhanallah. Kenapa ma'asyiral hadirin? Karena nanti di ujung hadis akan kita jelaskan. Tetapi di awal hadis ini saya akan ambil garis perekatnya antara junnah, antara perisai. Kemudian kita disuruh tidak boleh memulai mengatakan yang kotor, berlaku yang salah. Kemudian ketika kita disakiti atau kita diuji oleh orang lain, kita tidak boleh membalas. Kemudian bau mulut kita lebih baik daripada minyak kasturi. Dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang ingin puasanya tetap menjadi perisai, menjadi benteng, maka dia tidak boleh aktif memulai menyakiti orang lain, baik itu dengan omongan, baik itu dengan perbuatan. Disinilah ma'asyiral hadirin, puasa yang dimaksud bukan as-siyam, menahan perut saja, tetapi as-saum, menjaga mulut, lidah, pikiran kita. Jadi tidak boleh aktif. Dalam keadaan fasik juga kita tidak apa-apa, malah orang yang berbuat jahat kepada kita, dalam kondisi begitu juga kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita ucapkan inni shaim, inni shaim. Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Kemudian kata para ulama, kaitannya bau mulut dengan junnah, benteng ini tadi. Sehebat-hebatnya kita sudah berusaha untuk tidak menyakiti orang lain secara aktif, atau sebaliknya ketika kita disakiti kita sudah berusaha tidak membalas, tapi karena kita hamba Allah yang dhaif,
tidak sedikit tingkah laku kita, senyum dan tawa kita, ucapan kita yang tanpa kita sengaja bisa mengganggu orang lain. Termasuk tadi contohnya, bau mulut kita itu tanpa kita sengaja menyakiti orang lain. Nah, kesalahan yang tanpa kita sadari ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ganti dengan bau yang lebih harum dari minyak kasturi. Itu maksudnya, sehingga puasa tetap menjadi perisai bagi kita. Di penghujung hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik Allah, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang berhak untuk membalasnya. Minimal ada 3 penjelasan kata para ulama, kenapa puasa itu khusus untuk Allah. Padahal solat kita untuk Allah, sedekah kita untuk Allah, haji kita, umrah kita, semuanya untuk Allah. Tapi kenapa ada kalimat khusus? Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang berhak. Jawaban yang pertama, ma'asyiral hadirin, bahwa orang yang berpuasa itu hanya dia dan Allah saja yang tahu. Hanya dia dan Allah saja yang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Kan kita tidak tahu nih, di barak masing-masing ya. Ada kulkas tidak di barak masing-masing? Enggak ada. Pasti ada air minum kan? Enggak ada juga. Masa sih? Ada kue kan? Siapa yang tahu, bapak-bapak? Pergi ke masjid puasa, ada di kamar minum. Wallahu a'lam. Karena itu puasa ini disebut amal yang rahasia, ibadatun sirriyah. Ibadah yang rahasia yang antara kita dan Allah saja yang tahu. Ini keistimewaannya. Karena itu Allah yang berhak untuk membalasnya. Yang kedua, kenapa puasa dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam sejarahnya tidak ada Tuhan yang disembah dengan puasa. Tuhan ada yang disembah dengan kurban, menyembelih hewan. Ada banyak patung-patung disembelih hewan. Ada yang disembahyangkan, sembahyang, sholat ada. Tetapi Tuhan yang disembah dengan ibadah puasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, jawabannya kenapa milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut Sufyan bin Uyainah, dikuatkan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa sesungguhnya pahala puasa kita ini tidak akan bisa diganggu gugat. Pada hari kiamat nanti, ma'asyiral hadirin, ada orang-orang yang bangkrut. Dalam sebuah hadis dijelaskan, atadruna manil muflis? Tahu tidakkah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, man la dirhamalahu ya Rasulullah. Orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, itulah orang yang bangkrut, wahai Rasul. Kata Rasul, bukan. Orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti, mereka yang membawa pahala-pahala mereka sebesar gunung Tihama, gunung yang ada di Jazirah Arab. Pahala hajinya, pahala umrohnya, semua pahala ibadahnya dia bawa menumpuk tinggi banyak. Namun sayang, kata Rasul, qad syatama haza, dia sudah mencaci maki si fulan, dia telah memukul, wadaraba hadza, memukul si fulan, dan menuduh si fulan berzina, dan seterusnya. Walhasil orang itu banyak menzolimi orang lain. Maka pahala-pahala dia tadi akan dikasihkan kepada orang yang terzolimi, kecuali satu pahala, yaitu pahala puasa tidak akan diganggu gugat. Dan pahala puasa inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga melalui pintu Babur Rayyan. Inilah penjelasannya kenapa puasa disebutkan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan yang pertama tadi adalah puasa mengajarkan kepada kita untuk memiliki self control yang kuat dalam diri kita,
senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mau membatalkan puasa, sehingga kita tidak mau berbuat zalim kepada orang lain, bukan karena orang itu lemah mudah kita kalahkan, tetapi karena kita merasa disaksikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh ibadah puasa khususnya bulan Ramadan. Kedua dan ketiga insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.